Ya, halo, bertemu lagi bersama Bung Goldin. Kita akan membahas U19 yang sedang menjalani kompetisi atau pertandingan di ASEAN Cup AFF ya, biasa disebut ya. Tapi sekarang namanya dirubah menjadi ASEAN Cup Boys Men Championship. Timnas Indonesia berhasil menang melawan Kamboja. Laga sulit menurut Bung Goldin, walaupun memang Kamboja sebenarnya kualitasnya di bawah Timnas Indonesia U19. Tapi Timnas Indonesia bermain menyerang habis-habisan dari awal sampai menit ke-90. Tim Kamboja setelah melihat pertandingan Timnas Indonesia melawan Filipina menerapkan strategi negatif football, berhasil sampai menit ke-70. Tapi setelah itu di menit ke-72 Timnas Indonesia berhasil mencetak gol yang lagi-lagi kali ini golnya dicetak oleh pemain belakang kita. Kita tahu di pertandingan pertama itu Kadek Ariel juga mencetak gol dan juga Iqbal berhasil mencetak gol. Dan di pertandingan ini kedua pemain itu menjadi penyelamat Timnas Indonesia dengan berhasil mengumpulkan 3 poin yang artinya Timnas Indonesia dengan kemenangan ini mampu lolos ke babak semifinal. Sebab Timnas Indonesia di grup ini satu-satunya tim yang berhasil mencetak 2 pertandingan. Jadi nanti di pertandingan terakhir tinggal melawan Timor Leste yang pada pertandingan hari ini kebetulan kalah melawan Filipina. Jadi grup ini cukup menarik ya. Nanti kita sebelum membahas strategi ataupun kesiapan Timnas Indonesia ini, kita bahas dulu di grup ini. Timnas Indonesia cukup menarik karena di pertandingan pertama Timnas Indonesia menang melawan Filipina 6-0. Kemenangan besar itu Bung Goldin kemarin belum membahas ya karena tidak sempat. Jadi baru membahasnya di pertandingan kedua ini. Jadi sekalian aja tipis-tipis Bung Goldin bahas. Timnas Indonesia memenangkan pertandingan dengan Filipina di pertandingan pertama dengan skor mencolok 6-0. Itu karena tim Filipina mungkin bermain dengan secara terbuka atau meladeni permainan Timnas Indonesia yang notabene dia belum tahu mungkin Timnas Indonesia ini persiapannya juga sudah cukup lama. Bung Goldin ingat pada saat itu Timnas Indonesia pada saat dibentuk ya oleh Indra Sapri itu sempat melawan Jepang juga, kemudian 2 kali melawan Uzbekistan. Itu pada saat itu Timnas Indonesia U19 ini belum terlihat komposisi atau kerangkanya, masih banyak pemain yang keluar masuk, tapi ya itu performanya tidak terlalu bagus pada saat itu. Kemudian Timnas Indonesia baru-baru ini sebelum AFF ini kan bermain juga di Toulon Cup ya di Prancis, dan itu bermain dengan tim-tim besar seperti Panama kemudian Italia. Walaupun hasilnya memang minor, tapi itu tidak menjadi masalah karena ini sedang pembentukan tim. Pertandingan terbaik Timnas Indonesia itu kemarin melawan Italia di Toulon Cup itu hanya kalah dengan skor 1-0. Padahal pemain-pemain Italia itu secara postur ya sangat jauh sekali berbeda dengan Timnas Indonesia. Tapi Timnas Indonesia mampu menahan gempuran Italia dan hanya kalah 1-0, itu sangat luar biasa. Dan di AFF ini juga pemain-pemain Indonesia sebenarnya tidak lengkap karena ada beberapa pemain yang belum dinaturalisasi yang notabene kemarin di Toulon Cup itu bermain bagus seperti Hinoke dan teman-teman lainnya tiga orang tidak bisa bergabung. Nah, semoga nanti PSSI cepat menaturalisasi ke 3 pemain tersebut Dion Max ya. Jadi supaya nanti kan ini kan AFF itu untuk persiapan kita di Piala Asia. Dibandingkan dengan yang U16 kemarin, menurut Bung Goldin kalau yang U19 ini secara permainan itu lebih menjanjikan. Jadi pada saat Timnas Indonesia hari ini ya melawan Kamboja itu seperti Bung Goldin itu melihat seperti Timnas Indonesia melawan Jepang kemarin di Toulon Cup. Jadi yang jadi Kambojanya itu Indonesia. Jadi diserang habis-habisan total, tapi Timnas Indonesia pada saat kemarin bermain di Prancis itu Bung Goldin yakin mendapatkan pelajaran yang berharga sehingga bisa diterapkan di pertandingan atau di kompetisi AFF U19 ini. ASEAN Cup lah disebutnya, ASEAN Cup. Itu sangat luar biasa secara permainan dengan tim yang U16 itu sangat luar biasa, berbeda sekali. Nikmat sekali kita nonton tadi pertandingannya. Walaupun musuh bermain menutup ya rapat di parkir bus, tapi Timnas Indonesia sabar main dari kaki ke kaki, itu yang tidak terlihat pada saat kemarin di U16. Jadi U16 itu pemainnya itu hanya secara determinasi U16 bagus, tapi secara isi bermain masih sangat kurang. Jadi bermain itu hanya ke depan aja, jadi tidak ada kapan harus bertahan, kapan harus tidak, secara keseluruhan itu tidak bermain strategi. Tapi U19 ini sangat bagus, jadi Bung Goldin sangat optimis
yang U19 ini nanti bisa berprestasi dan setidaknya bisa masuk ke Piala Asia lah dengan permainan seperti yang tadi ditampilkan oleh Timnas Indonesia. Di pertandingan terakhir, Timnas Indonesia akan bertemu dengan saudara kandung disebutnya ya, atau ya Timor Leste kan pernah jadi bagian dari Indonesia juga. Bagaimana dengan pertandingan nanti melawan Timor Leste? Kita udah Kamboja dan juga Filipina sudah lewat, sudah bisa kita atasi, kita sudah lolos. Ada dua kemungkinan, mungkin Indra Sapri tetap menurunkan pemain yang inti, ataupun nanti Indra Sapri akan mengistirahatkan sebagian pemain untuk siap menghadapi semifinal dan memasukkan pemain-pemain yang sering di bangku cadangan. Tadi juga kita melihat Sultan Jaki, dia sempat menjadi idola pada saat dipegang oleh coach Bima Sakti, tapi di skuad yang ini Sultan Jaki menjadi cadangan, mungkin nanti bisa dimainkan di saat melawan Timor Leste karena kita butuh istirahat juga untuk supaya tidak terkena akumulasi kartu kuning pemain-pemain inti kita. Jadi menurut Bung Goldin pribadi melawan Timor Leste itu harus ada perombakan tim agar bisa Timnas Indonesia nanti, kan tantangannya kan nanti di sana ada Australia juga, jadi kita minimal tidak terkena banyak kena kartu kuning pada saat nanti di pertandingan-pertandingan yang rawan. Nah, untuk melawan Timor Leste ini menurut Bung Goldin juga disebut berat juga tidak, disebut mudah juga tidak, karena di pertandingan hari ini secara mengejutkan sempat menang 3-2 melawan Kamboja, tapi pada saat melawan Filipina di hari ini Timor Leste kalah 2-0. Jadi ini yang menarik di sini. Ada 3 tim yang sudah meraih 3 poin, minus Kamboja yang belum mendapatkan poin karena sudah kalah 2 kali. Melawan Timor Leste ini, Kak Bung Goldin sebut tadi, disebut mudah tidak, disebut sulit juga tidak, karena melawan Timor Leste nanti Timnas Indonesia itu bukan hanya sekedar strategi, tapi emosi di sana yang ada. Jadi persaingan antara mungkin disebutnya apa ya? Timor Leste ini adik kita lah. Dia juga ingin menunjukkan bahwa saya juga bisa mengalahkan Indonesia. Jadi di setiap pertandingan Timnas Indonesia melawan Timor Leste itu pasti akan tensinya akan tinggi. Nanti di sini kedewasaan kita sebagai tim nanti diuji. Apakah kita bisa mampu meredam emosi kita, fokus ke pertandingan, atau kita terbawa emosi, akhirnya Timnas Indonesia nanti kehilangan fokus. Karena Bung Goldin yakin yang akan dimainkan oleh Timor Leste itu nanti di pertandingan melawan Indonesia itu permainan emosional. Kita tahu Evan Dimas juga dan kawan-kawan pernah ya di Myanmar waktu itu, piala apa sebutnya ya, kalau tidak salah SEA Games itu hampir baku hantam di lapangan. Jadi nanti pada saat melawan Timor Leste kita harus bisa melawan diri kita sendiri, bermain seperti biasa saja, mencari kemenangan. Tentu saja dengan melihat kekalahan Timor Leste melawan Filipina ini, peluang sebenarnya Timnas Indonesia berarti secara kualitas Timnas Indonesia di atas Timor Leste. Tapi Timor Leste juga tidak bisa dianggap remeh karena dia juga pasti akan mencari kemenangan untuk mampu lolos ke semifinal, karena itu pertandingan terakhir yang sangat menentukan buat Timor Leste. Dan untuk U19 ini permainan sangat luar biasa, pertahankan, nanti kita akan bertemu musuh sesungguhnya itu nanti di semifinal dan final. Jadi tetap semangat buat U19, semoga mendapatkan hasil positif di pertandingan Piala AFF tahun ini atau Asian Cup Boys Championship U19. Sekian dari Bung Goldin, salam Timnas Indonesia.